Three, two, one, action. Ketemu lagi di podcast Ruang Asma Satu Ruang Sejuta Cerita. Hari ini kita kedatangan tamu dari MTS As-Sulaimania, Bapak Lutfi Latif SPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah baik kalau sekarang ini. Ya. Bapak di MTS As-Sulaimania sebagai guru. Saya ditunjuk sebagai guru mata pelajaran Penjaskes mulai dari tahun 2004, mulai dari SK pertama sampai sekarang. Awalnya saya itu guru invaler, dalam artian guru pengganti waktu itu ibu kepala sekolah. Kebetulan dia itu adalah mungkin bibi ya, kalau bahasa Sundanya pun bibi gitu. Pada saat itu beliau ada acara melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Nah pada saat itu otomatis pelaksanaan ibadah haji kan memakan waktu yang lama, 30 atau sampai 40 hari. Untuk itu pada waktu itu saya masih di Bandung, kuliahnya sudah selesai. Namun pada waktu itu saya dipinta untuk kembali dulu, katanya mengganti beliau mengajar di kelas. Ya saya datang ke sini mengganti beliau di tahun 2002 itu. Ya selama 40 hari itu saya mengganti. Tapi pada saat itu ya namanya juga setelah melaksanakan ibadah haji, apalagi seorang ibu haji yang notabene aktivis di berbagai organisasi termasuk kepala sekolah. Ketika datang lagi dari Tanah Suci, begitu banyak tamu, kerabat, sanak saudara yang ya datang menemui, mengucapkan selamat dan memberikan doa. Jadi rangkaiannya panjang ya, jadi tadinya kontraknya 40 hari diperpanjang. Ya, jadi mulai dipanggil itu 2002. Tapi menetap menjadi guru tahun 2004. Langsung pegang PJOK. Enggak. Waktu itu saya ditunjuk dulu masih. Waktu itu Ibu Haji pelajarannya Al-Quran Hadis. Kebetulan background saya sendiri adalah di IAIN Sunan Gunung Jati waktu itu. Ya jurusan tarbiyah. Ya bidang keagamaan ya saya sedikit menguasai lah. Mungkin pertimbangan beliau cukup untuk mentransfer atau menguasai ilmu dari Al-Quran. Walaupun saya tidak kalau disebut mahir, tapi insya Allah lah untuk materi tingkat SMP atau sanawiyah, insya Allah saya mau. Jadi sebetulnya kalau olahraga itu hobi mungkin ya Pak ya? Nah justru itu kadang-kadang saya pengen ketawa sendiri, kenapa saya itu akhirnya pada jauh nyapanya kita background Al-Quran Hadis, Bapak jadi ngejar olahraga. Teringat waktu saya melaksanakan PLTG, pada waktu itu masuk database untuk calon penerima sertifikasi. Itu kan diadakan PLTG. Waktu itu tutor atau dosen bilang ini kebanyakan dari peserta ternyata para mu'alaf katanya. Mu'alaf. Bapak dari Al-Quran Hadis jadi ke backgroundnya agama tapi melaksanakan pembelajaran Penjaskes. Iya. Terus Bapak jadi membina ekstrakurikuler gitu ya akhirnya. Ya, selain guru mata pelajaran, sekaligus saya juga disuruh atau dimandati untuk memegang ekstrakurikuler. Awalnya waktu itu hanya olahraga, terutama bola voli, tapi seiring waktu berjalan, ya pada akhirnya saya juga dikasih beban tambahan untuk menanggung jawabi semua ekstrakurikuler. Ada apa aja Pak boleh disebutin? Di antaranya di MTS As-Sulaimania ini olahraga itu mencakup bola voli, futsal, bola basket, bulu tangkis, tenis meja. Sedangkan yang lainnya ada drum band atau marching band. Kemudian ada marawis yang sekarang berubah menjadi hadroh gitu ya. Ada juga kiroat yang langsung dipegang oleh Ibu Haji sendiri, dan ada kaligrafi, juga ada penambahan les pengajian Al-Quran gitu. Bapak sendiri pegang? Saya secara khusus adalah bola voli. Namun saya menanggung jawab seluruh kegiatan
ekstrakurikuler. Tapi kalau untuk khusus bola voli. Tapi untuk khusus bola voli. Backgroundnya kenapa Bapak milih bola voli? Nah Memang ini suka. ya awalnya saya itu kurang paham juga, namun mungkin sepenilaian saya, kenapa Ibu pimpinan, Ibu Kepala menunjuk saya, mungkin pada waktu itu di antara banyak sekian guru yang ada yang masih relatif muda, mungkin saya pada saat itu ya pada saat itu ada juga yang lebih muda dari saya, tapi mungkin juga Ibu Haji selaku Ibu Kepala melihat kemampuan ya cek paribasa nama mungkin seorang Lutfi ini rada mau tekar dina olahraga lah gitu. Kayak nama skill di bola volinya Bapak Ya. di atas rata-rata. Dulu itu saya SMP, di SMP kalau SD terlalu bawah mungkin ya. Di SMP saya tidak ikut bola voli, tidak ikut eskul. Di SMA juga begitu, padahal ada eskulnya, tapi saya nggak ikut serta. Saya mulai ikut. Di sini ada di kampung ada Karang Taruna, waktu itu saya masih kecil suka melihat termasuk kakak-kakak saya yang jadi pemuda ikut-ikutan main, saya terasa apa istilahnya senang gitu ya. Nah pada akhirnya pas kuliah ada seorang teman ya dia memang suka sekali bola voli ya, bisa dikatakan atlet lah mungkin ketika di kampungnya, hanya ketika di kampus dia juga menjadi pemain kampus tersebut. Kebetulan satu pesantren sama saya waktu di Bandung. Ya dia setiap sore di waktu lenggang suka ngajakin saya untuk mudah-mudahan Pak itu teman nonton channel YouTube kita. Bapak boleh sapa? Oh iya, saya sapa di Bang Iwan. Makasih Bang Iwan sama Kang Ayen dari Garut. Kalau Bang Iwan dari Karawang, itu dia yang sering yang menginspirasi Bapak akhirnya suka banget sama bola voli. Pernah juara di mana saja bola volinya Pak? Untuk saya pribadi, saya belum pernah ikut turnamen-turnamen, hanya paling di kampus lah ikut kompetisi antar jurusan, antar fakultas. Kemudian di masyarakat berkaitan dengan kegiatan 17 Agustus yang menyelenggarakan pihak desa. Untuk anak-anak, alhamdulillah awalnya ya di 2002, kemudian saya ditunjuk 2004, itu tidak langsung langsung eskulnya bagus enggak, ya, mungkin bertahap ya. Ketika itu ada porseni tingkat KKM dan tingkat KKM. Saya waktu itu melanjutkan guru sebelumnya. Kalau tidak salah yang terhormat Pak Dadang Nurjaman, SPD, sekarang beliau mengajarnya mengabdi di kalau tidak salah di SMP 3 Cilebar, kalau SMP Negeri 3. Kemudian mengganti juga Pak Saiful Mubarok yang alhamdulillah sekarang Pak Saiful itu kalau tidak salah menjadi kepala sekolah Sawah Gede, MTS Sawah Gede, kalau tidak salah. Nah dari situ saya mulai memegang eskul. Nah itu memegang eskul. Ada acara porseni atau aksioma. Nah waktu itu ya saya panggil lah anak-anak, bermodalkan saya dulu pernah istilah tetepakan setepak dua tepak bola voli, terus saya kasih saya semangat, bimbingan dan lain sebagainya. Saya mulai minta ke Ibu Kepala untuk melengkapi sarana dan prasarana, walaupun pada saat itu lapang masih dalam keadaan tanah tapi belum sebagus sekarang gitu belum tidak menyurutkan saya dan anak-anak. Semangat anak-anak. Ya, saya bermodalkan semangat aja. Selebihnya saya banyak ngobrol dengan senior-senior saya tentang ya voli. Atau kalau ada porseni, saya kan ketemu sama guru-guru yang lain, guru-guru penjas asli, bahkan mereka guru-guru voli asli. Saya minta pendapatnya gimana cara melatih anak biar cepat bisa istilahnya gitu. Share ilmu saya. Nah, seperti itu ya, saya terus perhatikan dan juga tidak menutupi, saya juga sering membuka channel-channel YouTube terutama ya tentang voli baik lokal ya Indonesia ataupun mancanegara. Saya kasih tahukan kepada mereka dan ya terus setiap ada kesempatan terutama jadwal eskulnya saya turun bersama anak-anak. Alhamdulillah pada saat itu baru ikut turnamen saya untuk putra sudah bisa masuk final. Sayang sekali saya kalah, kurang beruntung anak-anaknya. Sementara untuk putri kalah di perempat final. Ayo Pak, kita lihat foto-foto nih Pak. Nah ini flashback nih untuk mengenang masa jaya ini sangat jauh di 2017 ya. 2017. Di 2017 saya kan berkecimpung mungkin 2024
mulai menata, mulai istilahnya mulai dari awal gitu. 2008 lah saya sudah mulai ikut-ikut kompetisi. Sebetulnya di tahun 2010 saya pernah membawa anak, cuman waktu itu dari bidang tenis meja. Lagi-lagi ini saya entah ya, mungkin saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istilahnya kata guru-guru pada waktu itu, kata Bu Haji, si budak teh, Bu Haji nyebutnya ke saya empi ya. Si empi bersama segala bisa, tenis meja bisa, mungkin. Tenis meja bisa, voli bisa. Meskipun kalau ke ahli jauh. Saya suka gitu sama murid, main tepak-tepakan lah gitu. Ya pada akhirnya setelah di pertandingan ternyata ada hasilnya, alhamdulillah syukurillah. Ketika itu di tingkat KKN kami bisa menjuarai putri yang ganda putrinya. Kemudian di tingkat kabupaten alhamdulillah melaju lagi sampai kami mewakili ke tingkat wilayah 2 Bogor. Tenis meja. Sayang sekali tenis meja masih jauh ketika di wilayah Bogor. Kami di babak-babak awal ya sempat kalah. Jadi itu tim voli atau? Nah, ini tim voli ini. Oh, itu tim voli. Ya, ini ke tahun 2017. Ada yang masih ingat Pak namanya siapa? 2017. Ini diantaranya ini satu aja, siapa tuh? Neng Jian sama Neng Seni, Neng Putri, Neng Samsia. Hampir semua kenal ini. Karena ya mereka kedekatan emosional dengan pelatihnya. Betul-betul saya rasakan. Coba next fotonya ada apa lagi? Ini masih apa kejuaraan? Ini kejuaraan di SMA Negeri 2 Cianjur. Pada waktu itu voli juga. Mereka mengundang kami karena mungkin mereka tahu di sekolah di As-Sulaimania yang mereka kenal dengan Asmin. Kami selalu berpartisipasi ketika ada turnamen voli. Makanya ke sekolah kami ada undangan, ya kami mencoba menghadiri undangan itu. Ini ketika itu sayang sekali mereka peringkat kedua. Ini adik kelasnya se-Kabupaten Cianjur. Ini adik kelasnya Neng Jian tadi, ya masih ada Neng Samsia itu. Ada lagi fotonya? Kalau ini untuk eskul paskibraka ini. Eskul paskibraka. Kebetulan waktu itu kami juga ikut lomba. Nah, itu di belakang ada backgroundnya. Alhamdulillah itu beberapa piala-piala di sekolah kami yang sudah dapat diraih. Luar biasa. Ada lagi coba fotonya kalau itu paskibraka. Yang ini apa? Kalau ini ya marching band. Ketika ini tampil waktu ada acara akreditasi penyambutan Bapak dan Ibu Asesor. Kebetulan oleh Ibu Kepala waktu itu diadakan satu acara penyambutan. Nah ini salah satunya. Ada lagi fotonya yang bisa dilihat? Ini kembali ke voli. Ini untuk 2019. Kalau tadi 2017, sekarang 2019. Lagi-lagi kami mewakili Kabupaten Cianjur. Untuk putri kali ini mewakili Kabupaten Cianjur di tingkat wilayah 2 Sukabumi. Ya, kalau 2017 di Bogor, sekarang di Sukabumi. Luar biasa sekali prestasi MTS As-Sulaimania terutama dalam bidang voli yang dibina oleh Bapak Lutfi langsung ya. Pak, soal pesan-pesan kalau misalkan pengen jadi atlet voli itu apa sih manfaatnya? Coba bisa apa gitu kan? Untuk melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya? Yang saya rasakan khusus untuk kategori atau ranah anak sekolah itu, saya selalu menekankan ke anak-anak, siapapun boleh ikut eskul. Mari manfaatkan waktu. Apa bakat kamu, apa kesenangan kamu. Di As-Sulaimania, Ibu Kepala Sekolah, pihak sekolah sudah memberikan jembatan begitu banyak ekstrakurikuler. Silakan, mana yang mau atau mana yang sesuai dengan bakat, ikuti. Nah, terutama untuk voli, saya selalu memberikan istilahnya ya semangat atau motivasi ke anak-anak. Cek paripawasna, cek bahasa Sunda nama, urang manfaatkan di waktu luang daripada di rumah hanya main-main. Apalagi zaman sekarang kan tidak lepas dari HP lagi ya. Nah itu alhamdulillah anak-anak ya yang sudah punya bakat, yang belum juga karena mungkin ketertarikan ikut, tapi kalau misalkan ada keinginan kuat, dibina dan lain sebagainya, insya Allah ada perubahan. Tapi kan yang berprestasi bukan hanya voli ya Pak ya, insya Allah ada juanda juga. itu yang
Alhamdulillah, Masya Allah ya itu bahkan untuk peringkat juara ini melebihi dari prestasi olahraga bela voli. Kalau bela voli kan kami hanya bisa meraih tingkat wilayah, Bogor ya tadi? wilayah 2 Bogor dan wilayah 2 Sukabumi. Itu dua tahun sekali itu jenjang. Ya di Cianjur juga pernah. Aja kebetulan waktu itu kami gagal. Nah kalau juara ini, Masya Allah ya dia sudah bisa ke tingkat nasional. Ya, waktu itu dilangsungkan di Yogyakarta. Dari bidang Qiraatul Quran. Itu Ibu Haji sendiri yang menjadi tutornya langsung. Bapak terima kasih bincang kita hari ini. Sama-sama. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita bicarakan di podcast ini. Mungkin Bapak lain kali bisa hadir dan masih banyak cerita-cerita yang akan kita ungkap di podcast Ruang Asmani. Insya Allah saya siap. Sukses selalu buat Bapak. Volinya juga sukses. Bisa membawa nama baik Asma sampai ke tingkat nasional. Amin. Mudah-mudahan ya. Semangat terus buat Bapak untuk mencetak kader-kader voli, atlet voli. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton channel YouTube kita. Sampai jumpa kembali di podcast Ruang Asman. Satu ruang sejuta cerita. Bye.